Jadi perkembangan teknologi media sosial itu telah mengubah cara orang membuat dan berbagi makna gitu melalui beberapa cara yang sangat fundamental. Coba kita lihat bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi di khususnya dalam penggunaan Instagram. Jadi terjadi perubahan dalam penciptaan meaning ataukah makna. Jadi dulu itu fotografi sebelum Instagram, fotografi itu memerlukan 3 tahap terpisah gitu ya, dan itu butuh skill, keahlian khusus. Mulai dari pengambilan foto, pemrosesan foto, editing gitu, dan pameran ataukah pertunjukan foto. Nah, saat ini Instagram telah menggabungkan ketiga tahap ini. Ketiga tahap ini dan menjadi satu proses yang mudah diakses oleh siapa saja. Sekarang seorang dapat mengambil foto, mengedit dan membagikannya ke dunia, ke seluruh dunia. Itu dalam hitungan menit, ataukah untuk tidak menyebutnya sekian detik gitu ya. Jadi telah terjadi begitu banyak perubahan yang akseleratif. Bahkan misalnya ketika kita melihat evolusi alat editing ya. Jadi di Instagram itu menunjukkan perkembangan signifikan dalam cara orang memanipulasi makna visual. Jadi awalnya filter itu sederhana gitu. Filter sederhana yang berfungsi terutama untuk memperbaiki foto yang kurang bagus. Sekarang rangkaian lengkap alat editing yang memungkinkan ekspresi kreatif itu tercipta lebih kompleks di sana. Rangkaian lengkap editing ini cukup mencengangkan ya. Utamanya ketika kita melihat misalnya perubahan dari penggunaan filter binary itu yang aktif non aktif ke penggunaan bertingkat gitu yang memungkinkan penyelesaian lebih halus. Itu sudah bisa terlihat sekarang. Jadi selanjutnya perubahan dalam sharing makna atau berbagi makna gitu. Beberapa perubahan penting itu lewat fitur misalnya. Ada fitur interaktif baru, misalnya itu pengenalan double tap to like. Jadi 2 kali di tap untuk kasih love gitu. Itu mulai pada 2011 itu menciptakan cara baru memberikan apresiasi gitu. Yang lebih langsung dan fisik. Juga sistem hashtag itu memungkinkan pengorganisasian dan penemuan konten dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dalam media tradisional. Perubahan algoritma. Kita melihat juga terjadi perubahan algoritma feed Instagram pada Maret 2016-an ya. Dari kronologis ke berbasis interaksi sosial. Ini mencerminkan pergeseran dalam cara platform memahami masyarakat atau sosialitas. Di sana itu konten tidak lagi diatur berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan popularity dan engagement-nya. Praktik sosial barunya gitu. Munculnya Instameet. Itu pertemuan fisik pengguna Instagram untuk mengambil dan berbagi foto bersama. Jadi kita bisa foto bareng gitu di dalam fitur yang tersedia. Jadi teknologi saat ini itu terus menerus memberi kontribusi terhadap produksi teks ya lewat fitur-fiturnya.
fitur-fitur yang disediakan. Inilah kenapa yang disebut sebagai teknologi semiotis dengan berbagai resource yang dia ciptakan secara terus-menerus. Sehingga teknologi saat ini tidak hanya dilihat sekadar memfasilitasi kita berkomunikasi gitu, tetapi dia membentuk bagaimana makna dibuat dan bagaimana makna didistribusikan. Kedua, platform sosial media juga saat ini itu telah menjadi lebih dari sekadar alat, ya. Lebih dari sekedar alat teknologi. Dia juga menjadi lingkungan di mana makna diproduksi, kemudian makna dinegosiasikan gitu, dinegosiasikan dan dikelola dalam suatu platform. Perubahan teknologi ini pada akhirnya mendorong munculnya praktik sosial baru yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan teknologi secara terus-menerus. Jadi itu yang terjadi. Sehingga kita bisa memberikan konklusi sementara bahwa hingga saat ini hubungan antara teknologi produksi makna atau pembuatan makna dan praktik sosial itu terus berlangsung dan terjadi secara dinamis. Jadi baik itu teknologinya, produksi pemaknaannya, dan praktik sosialnya itu selalu berada dalam hubungan dinamis gitu. Jadi selalu terkait satu sama lain secara terus-menerus. Nah, perubahan dalam satu aspek tentu akan memicu perubahan dalam aspek lainnya dari 3 hal yang saya sebutkan tadi. Dari sana kita bisa melihat bagaimana landscape komunikasi itu tercipta dan komunikasi pada akhirnya terus melakukan evolusinya sendiri.